Dan berikut akan kita simak saham pilihan dari Octavianus Audi pada pagi hari ini pemirsa, bisa Anda cermati di layar televisi Anda. Seperti biasa kami tampilkan 4 saham pilihan utama. Antara lain yang pertama adalah Wika dengan support 2000, resisten 2400 sampai dengan 2500 direkomendasikan untuk beli. INKP 10.400, resisten di posisi 13.300 direkomendasikan juga beli. PTBA dengan support 2.650, resisten 3.180 direkomendasikan beli, dan AKR Korporindo atau AKRA dengan support atau batasan bawah 3.190 dan juga resisten di 3.600 sampai dengan 4.000 juga direkomendasikan beli. Anda bisa capture pemirsa saham-saham pilihan berikut. Oke pemirsa, kita lanjutkan perbincangan bersama Bapak Octavianus Audi, pengamat pasar modal. Pak Octavianus, indeks harga saham gabungan melampaui target terdekat Anda tadi 6195, sekarang di 6200-an untuk IHSG jump out ya, ataupun breakout ya penguatannya pada pagi hari ini. Iya, ini sebenarnya kita lihat adalah respon dari pasar, dan kalau kita lihat memang terkait dengan PSBB ini sebenarnya pasar sudah mulai realistis dengan keadaan ya. Jadi memang pembatasan ini juga cukup perlu juga untuk menekan, lebih baik kita menekan dan nantinya bisa langsung selesai kasusnya. Dan kalau kita lihat hari ini juga ya ada penguatan, cuman biasanya memang ini euforia pagi itu sangat tinggi sekali, tapi sekali lagi IHSG masih bisa ditutup di atasnya 6.200, ini saya pikir masih cukup bagus juga untuk hari ini. Oke. Euforia pagi biasanya terjadi, dan kalau kita lihat penutupan bisa di 6.200 artinya confirm menarik untuk indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan ya? Betul, Pak. Baik, kita simak dulu seperti apa penutupannya hari ini pemirsa, mampu tidak di 6.200. Dan saham-saham yang menjadi saham penopang indeks harga saham gabungan naik di posisi 6.200-an pada pagi hari ini adalah BBRI, Telkom, BBCA, INKP, Bumi, Unilever, Gudang Garam pemirsa. Sementara saham-saham yang justru masuk kategori dilepas oleh investor asing, dilepas ini belum tentu negatif ya pemirsa atau mengalami penurunan, tetapi ada yang masih hijau meskipun asing sudah mencatatkan penjualan di sana. Seperti Inco, ini masih menguat 3,42%, tapi asing sudah mulai jual 10,4 miliar rupiah pada pagi hari ini. ITMG juga demikian, IRA dan TOWR pemirsa. Sementara kalau berdasarkan persentase BUL atau Buana Lintas Lautan TBK ini menguat 9%, BRIS lagi-lagi menguat 5%, INDI menguat 5%, WSBP naik 5%, dan Pegas menguat 4,5%. Saya tidak ingin membahas top gainers dan top losers terlebih dahulu, Pak Audi, tapi akan langsung ke saham rekomendasi Anda tadi karena belum dibahas, di mana Wika Anda rekomendasikan beli, INKP beli, PTBA beli, dan AKRA juga beli. Mengapa keempat saham-saham tersebut? Iya, kalau untuk Wika dulu. Kalau Wika memang kemarin ada sedikit penguatan, dan kalau kita lihat juga memang hari ini masih sedikit berlanjut. Dan kalau saya lihat kenapa sebenarnya sektor konsumsi ini cukup menarik, karena untuk tahun ini memang APBN untuk anggaran untuk infrastruktur ini meningkat cukup tajam. Ini hampir 47% kenaikannya dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Jadi saya pikir untuk saham-saham sektor untuk infrastruktur ini masih cukup menarik juga di koleksi untuk tahun ini. Jadi salah satunya adalah Wika untuk trading hari ini. Tadi juga boleh diperhatikan dengan untuk level targetnya untuk Wika sendiri itu adalah di level 2.400 target pertama, lalu target keduanya adalah di 2.500. 2.400 target pertama, kemudian 2.500. Hari ini Wika masih bergerak agak liar begitu ya, antara positif dan juga stagnan di 2150. Sebaiknya kita buy on weakness, beli di level bawah 2.000 saja, atau 2150 sudah boleh mulai beli? Sebenarnya di posisi sekarang juga masih boleh untuk koleksi, masih ini cukup menarik. Dan untuk batas stop dari trading untuk Wika ini adalah di level 2.000. Jadi even masih di atas 2.000, masih boleh untuk stay dulu, masih boleh di hold. Oke, itu dia untuk Wijaya Karya. Kemudian kalau kita compare ya dengan Adikarya yang kemarin disuspend karena kenaikan harganya di sepanjang 3 bulan terakhir ini sudah mencapai 255%. Sebenarnya apa rekomendasi dari Pak Audi mengenai Adi kalau nanti suspendnya sudah dibuka kembali oleh Bursa Efek Indonesia?
Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari tadi memang ini kenaikannya yang cukup fantastis juga, makanya bursa juga sudah mulai mengawasi. Tapi saya pikir ini satu sisi adalah dari optimisme juga dari pihak investor, di mana memang kita lihat dari anggaran, lalu juga proyek-proyek. Dan kemarin tanggal 5 Januari, ADI ini baru dapat proyek lagi, itu adalah LRT dari Cibubur sampai dengan Bogor. Jadi dengan proyeknya itu kurang lebih 1 triliun. Jadi memang saya pikir euforia dari antusias dari para investor ini masih sangat tinggi sekali untuk emiten-emiten infrastruktur. Jadi memang ya saya pikir masih cukup menarik juga untuk kedepannya seperti itu. Adi, Anda rekomendasikan beli tidak? Harga closing dan juga harga suspendnya ya. Terakhir 1795, kenaikan 3 bulan terakhir 259%, 1 bulan terakhir 40%, 1 minggu terakhir 16%. Ya, untuk Adi sebenarnya masih boleh untuk koleksi, tapi biasanya seperti yang sebelumnya, kita belajar dari yang sebelumnya, ketika selesai disuspend, besoknya dibuka akan terjadi koreksi, jadi memang ini cukup wajar sekali. Jadi lebih baik untuk Adi masih boleh koleksi untuk buy on weakness, ambil di range 1.600-an, itu masih sangat bagus sekali. Jadi kalau nanti ada koreksi sampai dengan 1.600, saya pikir ini masih sangat normal sekali, masih sangat wajar. Jadi boleh untuk position buy on weakness jika memang ada koreksi. Batasan atas atau resisten untuk Adikarya dari Pak Audi di posisi berapa? Ya, kalau untuk level resisten sendiri memang ini masih cukup terbuka ya. Untuk level pertamanya itu adalah di level 1840, memang cukup pendek sekali di sini. Lalu resisten berikutnya adalah sampai dengan di level 2090 untuk resisten berikutnya. 2090, oke. Itu dia batasan-batasan dari Adikarya kalau di-compare dengan Wika, dan memang emiten-emiten konstruksi ini ada story-nya ya, ada informasi fundamentalnya yang bukan hanya euforia, tetapi memang tampaknya ada spekulasi mengenai fundamental yang akan jauh lebih baik ke depan ya. Iya, betul. Oke, kita kembali ke saham rekomendasi Anda tadi. Selain Wika, ada INKP, Anda rekomendasikan juga beli? Ya, INKP kalau kenapa direkomendasikan beli, ini cukup menarik position secara teknikal. Kemarin itu akhirnya dia bisa tembus atau dia bisa breakout level 11.225. Ini adalah level resisten yang menjadi penahan sejak Desember. Jadi ini satu langkah yang cukup bagus sekali, di mana akhirnya para investor juga mengkonfirm berani tembus level 11.225, dan kalau kita lihat hari ini juga sudah naik 2,8%. Jadi memang saya pikir ini masih cukup menarik juga dan masih akan berlanjut. Kalau 11.750 kan sudah cukup jauh dari 11.225 yang menjadi support dari Anda begitu ya untuk INKP. Sebaiknya kalau pemirsa tertarik mengikuti saran rekomendasi buy Anda tuh belinya di posisi berapa yang belum punya sama sekali INKP? Oke, kalau untuk yang belum punya, boleh ambil position di range dari harga sekarang sampai dengan harga opennya, ini masih cukup bagus juga. Jadi selama dia tidak menutup breakoutnya, selama dia tidak ke bawahnya 11.200, saya pikir ini masih bisa berlanjut. Dan kalau pagi memang kita lihat ya seperti ESG juga tadi naik 1%, sekarang hanya 0,65%. Jadi ini masih sangat wajar, jadi masih boleh tetap koleksi untuk INKP. Oke. Target Anda di posisi berapa? Karena kalau saya lihat ini di 13.300, benar ya? 13.300. Baik, ya, masih ada target 13.300 untuk INKP, dan waspada jika turun di 11.225 pemirsa. Selanjutnya PTBA juga Anda rekomendasikan. Kenapa justru PTBA dari emiten-emiten tambang? Ya, kalau untuk kenapa sektor tambang, kemarin coal price untuk Februari Newcastle juga naiknya cukup dahsyat juga, lumayan, itu sekitar 5%. Dan sebenarnya kalau untuk emiten tambang secara keseluruhan memang masih cukup menarik, ditambah lagi adanya sentimen antara China dengan Australia, di mana China menutup impor batubara dari Australia, dan mau nggak mau memang Indonesia ini adalah salah satu eksportir juga untuk batubara ke China. Jadi saya pikir untuk secara keseluruhan masih cukup menarik secara sektoral. Cuman kenapa saya pilih PTBA, ini karena posisi bentuk PTBA secara teknikal kemarin masih mampu bertahan di MA jangka menengahnya. Oke, sementara Adi kemudian, sementara untuk emiten tambang lainnya seperti Adaro, kemudian juga Doit, menurut Anda sudah tidak bertahan di MA jangka menengah? Ya, kalau untuk Doit dia sudah turun ke bawah level jangka menengahnya, dan untuk Adaro sendiri juga sudah turun ke bawah jangka menengahnya. Artinya sudah lebih duluan naik ya? Oke, sehingga PTBA justru masih ada peluang. Tapi dengan kenaikan PTBA hari ini,
yang kalau kita lihat masuk dalam deretan top 10 gainers. PTBA naik 3,9%, 110 poin di 2930. Masih layak untuk dibeli tidak bagi yang belum memiliki juga sama sekali di PTBA? Ya sebenarnya kenapa PTBA bisa setinggi ini karena dia ada gap. Jadi memang antusias pasar melihat harga batubara itu sendiri sudah direspon dengan begitu cepat. Jadi saya pikir ini masih bisa ambil posisi untuk hari ini, masih boleh di range harga sekarang sampai dengan harga pembukaan ini masih juga cukup bagus. Dengan target juga tadi adalah ke level 3180. Itu adalah harga tertinggi sejak Desember 2020. 3180 adalah target terdekat dari PTBA. Kita akan berbicara target selanjutnya kalau 3180 ini tercapai, karena memang ini adalah level yang terus dicoba ya. Betul. Untuk di-break oleh PTBA. Baik, support di posisi berapa? Kalau untuk support sendiri, untuk PTBA adalah di 2650. Jadi memang itu adalah range jangka menengahnya. Jadi kalau dia jebol jangka menengahnya ya saya pikir ya sudah mulai antisipasi. Cuman kalau selama masih bertahan di atasnya 2650 ya ini masih cukup menarik untuk PTBA. Baik, level tahanan bawah di 2650, resistennya 3180 untuk PTBA. Selanjutnya terakhir saham pilihan Anda tadi adalah AKR Korporindo atau AKRA, Anda rekomendasikan untuk beli. Ya, kalau untuk Akra ini sendiri memang sebenarnya karena lebih karena harga komoditas itu sendiri adalah di oilnya, jadi memang trennya juga sudah mulai meningkat. Tadi saya lihat juga dengan pembatasan dari Arab Saudi juga, dan kalau kita lihat memang emiten sejenis ini seperti Elsa Medco juga bergeraknya juga sama, ya jadi responnya juga positif juga. Tapi untuk Akra hari ini masih boleh untuk koleksi. Ini hari ini juga masih bergerak di teritori negatif. Jadi masih boleh koleksi selama di atasnya level 3.300. Ini masih cukup menarik. Dan untuk stop loss-nya untuk Akra ini adalah jika di bawahnya 3190. Jadi memang masih cukup jauh juga untuk batas stop loss-nya. Sedangkan untuk target saya lihat Akra ini bertahap. Itu adalah target pertama 3.600, lalu target keduanya adalah di 4.000. Oke. 3.600 sampai dengan 4.000 peluang kenaikan dari emiten Akra dengan pelemahan masih menarik untuk di-buy karena selama dia masih di atas 3.300, artinya sekarang masih 3.390, level yang menarik untuk membeli Akra. Dan cut loss hanya jika turun sampai ke 3.190 ya? Iya, betul. Oke, itu dia pemirsa saham-saham pilihan dari Pak Audi pada pagi hari ini, Wika, INKP, PTBA, Akra, dan strategi-strateginya. Kita kembali untuk emiten update yang tadi belum sempat kita tuntaskan ya. Pak Audi adalah perbandingan antara Antam dan juga Vale. Antam sudah kita bahas, bagaimana dengan Vale atau Inco? Apa proyeksi dari Anda? Ya, sebenarnya ini kurang lebih sama. Karena kan Inco juga sudah mulai masuk di Main ID, jadi ini adalah gabungan dari proyek juga yang cukup besar. Jadi saya pikir ini kurang lebih sentimen juga akan sama, dan untuk peluangnya juga masih cukup menarik juga. Dan kalau kita lihat juga hari ini Inco masih dibeli investor juga masih cukup lumayan. Dan untuk strateginya sebenarnya saya lebih suka untuk yang belum punya ya. Ini saya lebih suka untuk buy on weakness positioning. Jadi sama seperti Antam untuk strategi masuknya itu juga buy on weakness. Ya, untuk Inco sendiri level jika memang nanti dia ada koreksi, ya itu adalah selama masih di atas 6.300 ini saya pikir masih boleh untuk dikoleksi untuk buy on weakness untuk yang belum punya. Tetapi untuk yang sudah punya hari ini tolong dijaga trailing stopnya aja. Tolong jaga trailing stopnya di posisi berapa target selanjutnya? Ya, kalau untuk target selanjutnya ini sebenarnya lumayan juga cukup jauh, karena kalau kita lihat standar deviasinya itu adalah di level 7.450. Jadi memang masih cukup lumayan, 9,6%. Iya. 7.450 ya. Apakah itu tidak terlalu jauh, Pak Audi? Ya, ini kita bicara yang agak lebih panjangnya ya, maksudnya yang middle term-nya. Gitu. Oke. Kalau mau masuk, lebih menarik bagi yang sama sekali belum punya, 6.300 ya, menjadi tahanan kuat dari Inco. Iya, untuk saat ini. Oke, itu dia rekomendasinya untuk Inco. Tapi kalau berbicara Antam dan Inco kan fansnya di pasar modal ini cukup banyak ya, apalagi di sepanjang tahun 2020. Dan dengan ada informasi mobil listrik ke depan gitu. Kalau kita tahan jangka long term, jangka panjang gitu ya, minimal berapa lama menurut Pak Audi?
Ya, kalau saya biasanya untuk invest long term ini tergantung dari positioning juga. Tapi kalau kita lihat dari dengan targetnya proyek-proyeknya sudah mulai baru berjalan itu adalah di tahun di atas 2025. Jadi memang saya pikir ini masih cukup menarik juga. Tapi ini seiring dengan pertumbuhan atau permintaan juga ya. Karena kalau kita lihat memang komoditas ini sangat dipengaruhi sekali oleh harga komoditasnya itu sendiri. Jadi kita juga lihat dengan adanya proyek ini, lalu juga Indonesia akan menjadi pusat untuk di Asia dengan baterai listriknya. Jadi saya pikir sekitar 1 tahun sampai dengan 2 tahun ini masih cukup menarik seharusnya untuk Antam dengan ini. Oke, 1 sampai 2 tahun dengan mencermati juga tingkat dari permintaan komoditasnya ya. Betul. Baik, Pak Audi, Pegas. Pegas kembali mengalami penguatan setelah kemarin sudah menguat, hari ini naik lagi 4% lebih. Di posisi 1.640 ini di tengah perusahaan gas negara ini dengan sengketa pajak dengan Ditjen Pajak gitu ya. Anda merekomendasikan Pegas tidak Pak untuk dibeli? Ya kalau untuk Pegas kan sebenarnya kasus sengketanya ini adalah masalah persepsi dari pengakuan pajak tahun 2013 yang dimana antara lembaga pemerintah itu adalah dari Dirjen dari Kementerian Keuangan lalu dengan BUMN. Jadi saya pikir ini adalah harusnya lebih dibicarakan antara pemerintah dan pemerintah. Jadi seharusnya tidak ada yang dirugikan antara dua pihak ini. Jadi saya pikir ini masih cukup menarik juga sentimennya. Dan kalau kita lihat hari ini dia mampu lagi naik ke atasnya tren jangka menengahnya. Jadi saya pikir ini masih cukup menarik untuk Pegas dan ini masih juga untuk boleh dibeli untuk Pegas. Boleh beli ya untuk Pegas di harga berapa Pak? Ya kalau untuk harga boleh di harga sekarang ya, tapi untuk targetnya memang cukup jauh, cukup lumayan. Ini adalah di level 1895. Ya ini masih cukup ya sekitar 13%-an dari harga sekarang. Jadi kalau memang mau masuk silakan. Tapi untuk batas stopnya ya, jika memang nanti Pegas ini gagal atau tidak mampu bertahan di atas 1540, ya saran saya lebih baik di stop aja dan itu artinya dia sudah tidak mampu di tren jangka menengahnya dan juga lebih rendah dibandingkan dengan low sebelumnya. Oke. Batas stop di posisi berapa untuk Pegas? 1540 tadi. 1540 ya? Iya. Baik, itu dia rekomendasi untuk saham-saham hari ini dan juga indeks harga saham gabungan yang sekarang sudah mulai turun lagi nih Pak di 6194 untuk IHSG dan seperti yang Pak Audi tadi sampaikan, perhatikan mampu tidak closing di 6.200. Kalau berhasil closing di 62, indeks harga saham gabungan akan melanjutkan tren bullish di hari Senin ya. Semoga ya. Semoga. Pak Audi, terima kasih banyak sharing informasinya pada pagi hari ini. Sukses untuk Anda Pak. Sampai berjumpa kembali. Sama-sama. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan bersama dengan pengamat pasar modal Octavianus Audi. Semoga bisa menjadi referensi untuk investasi saham Anda dan keputusan investasi pemirsa kami kembalikan kepada Anda ya. Dan kami masih akan kembali dengan satu segmen terakhir usai pariwara berikut.